Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Farel Abdul Rasid sebagai moderator dan kawan saya Muhammad Hafiz Irfan Putra Alam sebagai pemateri 2. Saya Farhan Fadil Muhammad sebagai pemateri pertama. Dan saya Nur Hasan Mulyana sebagai pemateri ketiga. Saya Jauza Taufikur Rahman sebagai audiens. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi inferensi dan argumentasi dalam bentuk webinar. Baik, silakan ditonton webinar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar mini kelompok 6 dengan tema materi inferensi dan argumentasi. Baik, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi karena waktu kita juga singkat, kita langsung saja ke inti materinya yang akan dibacakan oleh pemateri pertama kita, yaitu Bang Farhan. Kepada Bang Farhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya moderator. Nah, kali ini kita akan membahas tentang inferensi dan argumentasi. Nah, tahap-tahapan untuk pembahasan ini akan ada pembahasan pertemuan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga adalah contoh soal, dan 4 studi kasus serta ada kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, dalam dunia teknologi informasi, logika matematika bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi utama dari cara komputer memproses instruksi. Setiap keputusan yang diambil oleh program komputer bergantung pada struktur logika yang valid. Dokumen ini membahas tentang inferensi atau penarikan kesimpulan dan argumen, serta bagaimana konsep ini diterapkan langsung dalam struktur kontrol pemrograman atau conditional statement seperti if, else, dan elif untuk memastikan program berjalan tanpa kesalahan logika atau bug. Nah, untuk landasan teori itu ada beberapa terbagi dalam poin. Yang pertama, definisi inferensi dan argumen. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi atau pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan argumen, deretan proposisi yang dituliskan sebagai hipotesis atau premis dan diakhiri dengan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, yang B-nya, kaidah inferensi utama. Dalam kalkulus proposisi terdapat 7 kaidah utama yang menarik untuk kesimpulan yang sah. Yang pertama, modus ponens. Jika P implikasi Q benar dan P benar, maka Q juga benar. Yang kedua, modus tollens. Jika P implikasi Q benar, maka negasi Q benar dan negasi P juga benar. Yang ketiga, silogisme hipotesis, kaidah rantai, di mana jika P implikasi Q dan Q implikasi R, maka P implikasi R. Yang keempat, silogisme disjungtif. Jika terdapat pilihan P or Q, maka negasi P, maka Q benar. Yang kelima, simplikasi dari P and Q, kita dapat menyederhanakannya menjadi P. Penjumlahan jika P benar, maka kita dapat menambah opsi menjadi P or Q. Yang ketujuh, konjungsi dari P dan Q, kita dapat menggabungkannya menjadi P and Q. Yang ketiga yaitu validitas argumen. Sebuah argumen dianggap sahih atau valid jika dan hanya jika semua premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Metode paling akurat untuk membuktikan validitas adalah melalui tabel kebenaran. Jika hasil akhir dari tabel kebenaran menunjukkan tautologi di mana semua nilai adalah benar, maka argumen tersebut dapat dianggap valid. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari aku, dan aku akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri pertama. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi contoh soal. Kepada pemateri kedua, yaitu Hafiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah menyempatkan waktunya untuk saya menjelaskan contoh soal. Perhatikan bahwa argumen berikut, yaitu penyelesaian jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan, karena itu jalanan basah adalah sahih. Di sini kita memiliki dua proposisi, yaitu P dan Q, yaitu P hari ini hujan dan Q adalah jalanan basah. P implikasi Q, P
kesimpulannya adalah key. Tautologi. P implikasi key, N P implikasi key. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari contoh soal berikut. Jika hari ini hujan maka jalanan basah. Hari ini hujan, karena itu jalanan basah adalah sahih. Nah, di sini kita memiliki dua proposisi, yaitu P hari ini hujan dan Q jalanan basah. Maka argumen tersebut dapat kita tulis dengan P, yaitu implikasi Q P. Maka kesimpulannya adalah I. Nah, cara membuktikan kesahihan argumen dengan membuat tabel kebenaran. Oke, caranya kita lihat caranya di sini. P implikasi Q, N P implikasi Q tadi adalah kesimpulan awal. Oke, untuk membuktikan argumen tersebut dinyatakan sahih, kita buat dengan tabel kebenaran. Nah, di sini kita memiliki tabel kebenaran. Oke, di sini ada P Q, P implikasi Q, P implikasi Q NP, dan P implikasi Q NP implikasi Q. Nah, kita lihat P di sini kita tulis true, false, dan false. Ini untuk proposisi P. Selanjutnya untuk proposisi Q, di sini ada true, false, false. Nah, di sini kita mencari P implikasi Q. Gimana sih caranya mencari P implikasi Q? Nah, kita lihat P dan Q-nya. Implikasi berarti jika P itu adalah true dan Q adalah true, maka jawabannya adalah true. Nah, kita lihat yang baris kedua, P implikasi Q. Kita lihat P di sini adalah true, Q di sini adalah false, maka di sini jawabannya adalah false. Nah, kita lanjut baris ketiga, yaitu kita lihat P-nya adalah false, Q-nya adalah true, maka di sini hasilnya adalah true. Kita lanjut baris keempat, yaitu P-nya adalah false, Q-nya adalah false, maka hasilnya adalah true. Kita lanjut di P implikasi Q NP. Kita lihat tadi di sini ada P implikasi Q. Ini adalah misalnya kita beri A, NP. Kita lihat P-nya. Berarti P implikasi Q tadi adalah true. Baris yang pertama ya adalah true, dan NP true sama true. Berarti jawabannya adalah true. Kita lihat di sini lagi P implikasi Q NP. Oke, kita lihat implikasinya yang baris kedua itu adalah false dan P-nya adalah true. Maka di sini jawabannya adalah false. Oke, kita lanjut baris ketiga, P implikasi Q NP. Oke, tadi baris ketiga P implikasi Q-nya adalah true dan NP. Kita lihat P-nya adalah false. False dan true, maka hasilnya adalah false. Baris keempat, kita lihat P implikasi Q-nya adalah true dan P-nya adalah false. Maka false and true itu adalah jawabannya false. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini ada P implikasi Q NP, implikasi Q lagi. Nah, di sini kita akan beri B. Oke, berarti sini B. Kita lihat Q-nya, berarti kita kasih Q-nya itu adalah C. Oke, kita lihat B dan C. Nah, untuk baris pertama itu B-nya adalah true,
C-nya adalah true, maka jawabannya adalah true. Karena dicarinya adalah implikasi. Kita lihat baris kedua itu ada B-nya itulah false, C adalah false, maka jawabannya adalah true. Baris ketiga kita lihat lagi untuk B-nya. B-nya adalah false, C-nya adalah true, maka hasilnya adalah true. Kita lihat di baris keempat, baris terakhir, yaitu B-nya adalah false, C-nya adalah false. Tadi implikasi, berarti jawabannya adalah true. Maka tabel kebenaran berikut adalah tautologi. Oke. Sehingga argumen ini bisa dikatakan sahih. Oke, penjelasan. Argumen ini dikenal dengan sebagai modus ponens. Premis. Argumen ini memiliki dua premis pernyataan. Premis itu premis pertama itu adalah P implikasi Q, yang tadi adalah jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Oke, kita lihat premis kedua. Premis kedua adalah P. Hari ini hujan. Nah, kesimpulannya yang bisa ambil adalah Q, yaitu jalanan basah. Oke. Jadi untuk menguji apakah suatu argumen ini sahih, kita sudah memeriksa tadi dengan tabel kebenaran. Kesimpulannya adalah tautologi. Selalu bernilai benar. Dalam kasus ini P implikasi Q, NP implikasi Q. Hasil, karena kolom terakhir pada tabel kebenaran seluruhnya berisi true, maka pernyataan adalah tautologi. Berarti kesimpulan akhir yang kita dapat kita ambil adalah argumen jika hari ini hujan, maka jalanan itu akan basah. Hari ini hujan, karena itu jalanan basah adalah sahih. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua yang telah menjelaskan dan memberikan kita contoh soal yang menarik. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri ketiga yang akan membahas dan memberikan contoh kasus pada kehidupan kita sehari-hari. Kepada pemateri ketiga, Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Di sini terlihat bahwa sebuah argumen dari modus ponens studi kasus tombol save. Argumennya, jika tombol simpan ditekan, maka data masuk ke database, dan hipotesis tombol simpan ditekan keduanya benar. Di dalam inferensi, P implikasi Q dan P. Kesimpulannya implikasi P. Dan tautologinya P implikasi Q, NP implikasi Q. Baik, untuk membuktikan sebuah argumen tersebut, maka kita perlu membuktikan dengan tabel kebenaran. Baik, saya akan buat tabelnya. Karena terdapat proposisi yang pertama P dan Q, karena kita memiliki dua proposisi, maka yang kita cari terlebih dahulu adalah P, karena dulu terdapat dua proposisi, maka 4 nilai true
true, false, 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 true, false, false, true, false. Oh, maaf, saya tadi belum menambahkan tautologinya. Saya akan buat sebentar. Oke. Dikasih I and P. Baik, karena kita sudah dapat P dan Q-nya, maka hal yang pertama kita cari adalah P implikasi Q. Oke. P implikasi Q. Nah, aturan dalam implikasi, jika P dan Q-nya, jika P adalah true, Q dan Q-nya adalah false, maka hasilnya false. Selebihnya itu hasilnya true. True, false, true, true. Baik, selanjutnya ini kita definisikan sebagai A. Kemudian kita akan mencari A ini NP. A, NP. So. ANP. Baik, kalau untuk N, jika rumusnya adalah jika keduanya true maka hasilnya true, selebihnya adalah false. Jadi ANP true ketemu true hasilnya true. False ketemu false hasilnya false. Yang ini false dan yang terakhir false. Dan yang ini kita definisikan sebagai B. Oke, selanjutnya kita akan mencari B implikasi dari Q. Baik, untuk B seperti rumus tadi, B implikasi Q, jika awalnya itu true dan proposisi berikutnya adalah false, maka hasilnya false. Jadi kalau B implikasi Q, true ketemu true hasilnya true, false ketemu false hasilnya true, false ketemu true hasilnya true, dan false ketemu false hasilnya true. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil akhir pada tabel kebenaran ini menunjukkan nilai benar atau true untuk semua kemungkinan kombinasi. Hal ini membuktikan bahwa argumen dari jika user adalah admin, jika tombol simpan ditekan, maka data masuk ke database, dan hipotesis tombol simpan ditekan keduanya benar. Jadi hal ini membuktikan bahwa argumen ini adalah sebuah tautologi. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa data masuk ke database adalah inferensi yang valid secara logika. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu modus Tholen dengan studi kasus logika listrik padam. Terdapat sebuah argumentasi, jika user adalah admin, maka user bisa membuka menu pengaturan. Fakta, user tidak bisa membuka menu pengaturan, maka user tersebut bukan admin. Dalam rumus, P implikasi Q dan negasi Q, dan kesimpulan implikasi negasi P. Dijabarkan dalam tautologi, P implikasi Q, N negasi Q, dan implikasi negasi P.
Baik, selanjutnya akan kita buktikan dalam tabel kebenaran. Baik, pertama saya akan tulis tautologinya. Wah, baik, P implikasi I dan negasi Q implikasi negasi dari P. Baik, yang pertama kita akan mencari P dan Q-nya. P Q Baik, selanjutnya akan kita cari negasi dari P. Rumus dari negasi dari P ini adalah kebalikan dari nilai P tersebut. Misalnya nilainya ini true, maka di sini adalah false, true. Selanjutnya kita akan mencari negasi Q. Oke, seperti tadi, false, true, false, true. Baik, berikutnya kita akan mencari P implikasi dari Q. P implikasi Q. P implikasi Q rumusnya ialah ketika true dari P ketemu false, maka hasilnya ialah false. Jadi selebihnya adalah true. Yang pertama, true ketemu true adalah true, true ketemu false, false, false ketemu true, true, false ketemu false adalah true. Baik, selanjutnya akan dicari P implikasi Q, N negasi Q. Baik, agar tidak membingungkan, kita anggap ini sebagai A. N negasi dari Q. Oke. A negasi dari Q. Baik, A N negasi dari Q. Berarti rumus dari N adalah jika keduanya true maka hasilnya true, selebihnya adalah false. Jadi A negasi Q, true ketemu false adalah false, false ketemu true adalah false, true ketemu false adalah false, dan true ketemu true hasilnya true. Baik, selanjutnya adalah P yang kita cari adalah P implikasi Q, N negasi Q. Baik, ini kita anggap sebagai B. Implikasi dari negasi P. Maka kita cari seperti yang tadi, rumusnya ialah jika true ketemu false maka hasilnya adalah false. Dari misalnya implikasi tadi, implikasi P dan Q. Jadi kalau B ketemu dengan negasi P, maka akan kita dapatkan hasilnya false ketemu false adalah true, false ketemu false adalah lagi true, false ketemu true hasilnya true, dan true ketemu true hasilnya true. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil akhirnya adalah true. Maka berdasarkan pembuktian,
Menggunakan tabel kebenaran ini dapat dilihat bahwa pada kolom terakhir rumus P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P, seluruh nilai kebenaran adalah hasilnya true tanpa terkecuali. Kondisi ini membuktikan bahwa argumen tersebut merupakan sebuah tautologi atau bisa dibilang valid. Dengan demikian, penarikan kesimpulan dengan metode modus tollens pada kasus ini dinyatakan sah atau valid. Secara logika, jika akibat Q tidak terjadi, maka dapat dipastikan penyebabnya P juga tidak terjadi. Baik, cukup penjelasan dari studi kasus saya. Selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Wah, luar biasa sekali pemaparan materi dari studi kasus yang disampaikan oleh pemateri nomor 3 kita. Sungguh luar biasa, kita harus berikan tepuk tangan ke pemateri ketiga kita. Oke, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi audiens, apabila ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin mau bertanya moderator. Baik, silahkan. Tolong sambil disebutkan namanya siapa dan berasal dari prodi apa. Baik, perkenalkan nama saya Jauza Taufikur Rahman dari prodi Teknologi Informasi. Oke, apa pertanyaan yang akan disampaikan Jauza dan kepada pemateri keberapa pertanyaan itu dituju? Baik, untuk permateri 1, izin mau tanya, berarti asumsi sama inferensi itu beda ya? Sering ketukar soalnya. Baik, sebelumnya dengan siapa tadi namanya? Dengan Jauza. Oh, Jauza ya. Baik. Pertanyaannya sangat bagus, jelas berbeda. Asumsi itu dugaan tanpa bukti kuat atau seringkali cuman perasaan. Sedangkan inferensi itu adalah kesimpulan yang didasarkan pada bukti atau fakta. Jadi inferensi itu lebih daripada sekedar asumsi. Baik, terima kasih Bang Farhan. Untuk materi 2-nya, pertanyaannya, bisakah sebuah argumen dikatakan valid padahal kesimpulannya salah di dunia nyata? Nah, untuk itu bisa dikarenakan validitas dalam logika matematika hanya menilai strukturnya, bukan isi faktanya. Contoh, jika gajah bisa terbang, maka gajah punya sayap. Nah, premis satunya yaitu gajah bisa terbang. Nah, premis 2-nya, maka kesimpulannya gajah punya sayap. Secara struktur modus ponennya itu valid. Komputer akan memproses ini sebagai true adalah masalah fakta. Nah, bukan masalah logika. Sebagai programmer, kita harus memastikan bagaimana input data benar, karena logika yang kita punya itu valid dan akan menghasilkan output sampah jika inputnya sampah atau GIGO, yaitu garbage in and garbage out. Nah, begitu Jauza. Oh, oke, paham. Terima kasih Bang. Sama-sama Jauza. Oke, baik. Kali ini sesi tanya jawab sudah selesai dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat dari seluruh pemateri 1, 2, dan 3 sampaikan. Baik, kesimpulannya adalah kelengkapan logika komputer membutuhkan instruksi yang mencakup segala kemungkinan logika, mulai dari sebab akibat sederhana, modus ponen, hingga logika pemilihan opsi atau disjungsi. Kedua ialah validitas memahami ketujuh metode inferensi membantu programmer menghindari logical fallacy atau kesalahan berpikir saat menyusun algoritma yang kompleks. Dan yang terakhir ialah penerapannya semua struktur kontrol dalam bahasa pemrograman modern if, else, and, or
dan switchcase adalah turunan langsung dari kaidah inferensi matematika diskrit. Baik, mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang sesi webinar kami sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan para peserta yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih yang sangat lebih. Mungkin ada salah kata dari saya dan pemateri peserta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.